Perkenalkan, nama saya Ike Triwulandari, nomor NIM 205210031. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan Pancasila sebagai ideologis nasional. Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Pengertian etika secara etimologis adalah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos dan ethikos. Pengertian etika secara etimologis dari kata ethos memiliki arti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Merujuk serapan bahasa Yunani tersebut, pengertian etika secara etimologis dari etika adalah timbul dari kebiasaan, sedangkan pengertian etika dari penegasan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hal dan kewajiban moral atau akhlak. Pengertian etika secara terminologis adalah muncul saat manusia merefleksikan unsur-unsur etis ke dalam pendapat-pendapat yang spontan. Kebutuhan akan refleksi pengertian etika secara terminologis bisa dirasakan karena pendapat etis bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Itulah mengapa akhirnya dibutuhkan etika, di mana tujuannya untuk pengertian etika secara terminologis dijelaskan untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia. Pancasila sebagai ideologis nasional. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologis didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut, kita dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan budaya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Eka Putri, nomor induk mahasiswa 2052100016. Saya dari kelompok 3 dengan judul materi yaitu Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai ideologi nasional, mata kuliah Pancasila, dan dengan dosen pengampu Ibu Ella Munifatus Sa'diyah MH. Materi yang akan saya jelaskan adalah ruang lingkup Pancasila sebagai sistem etika. Di dalam ruang lingkup Pancasila sebagai sistem etika terdapat beberapa hal sebagai berikut. 1. Etika Pancasila. 2. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 3. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. 4. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 5. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Dan 6. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat soleh, yaitu
1. Kebijaksanaan yang artinya melaksanakan tindakan pada kebaikan dengan memelihara nilai hidup kemanusiaan dan nilai hidup religius. 2. Kesederhanaan yang artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. 3. Keteguhan yang artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. 4. Keadilan yang artinya memberikan rasa wajib bagi diri sendiri, manusia lain, serta terhadap Tuhan atas segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup bermasyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat dari berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pengguluh, bulat kata oleh mufakat. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grand Norm sebagai sumber penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi Grand Norm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Selanjutnya, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. 1. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh berbagai partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4, yang pada saat itu baru muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Sistem etika pada era reformasi tenggelam pada euforia demokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta fasivisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. 2. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan penyelenggaraan negara. 3. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. 2. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. 3. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. 4. Hakikat sila persatuan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat.
5. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata, tetapi lebih pada menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan tersebut. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. 2. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. 4. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Selanjutnya adalah sejarah ideologi. Sejarah ideologi. Sebelum munculnya istilah ideologi, terdapat istilah Destutt de Tracy pada penghujung abad ke-18. Tracy menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Perancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Thailand 2003. Lalu, George Laraine menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan bourgeois dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran baru yang kritis. Setelah itu, muncullah seorang pelopor yakni Niccolò Machiavelli 1460 sampai 1520 yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik, meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali. Dan setelah melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik seperti menepati janji, belas kasihan, tulus ikhlas, penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu, tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki kesemuanya itu. Dan ungkapan ini disebut istilah adogium, yaitu tujuan menghalalkan segala macam cara. Teori ini menurut Machiavelli disebut dengan teori Machiavellisme. Dan akhirnya, konsep ideologi menurut Machiavelli dilanjutkan oleh Marx dalam pengertian baru. Menurutnya, ideologi tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita, dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif gelap atau kabur yang menipu. Marx mengandaikan bahwa kesadaran tidak menentukan realitas, tetapi realitas materiallah yang menentukan kesadaran. Dan selanjutnya, pengertian ideologi menurut para ahli. 1. Sastra Prabteja 2001. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. 2. Suryanto 1991. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. 3. Martin Seligger. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. 4. Alvin Goldner. Ideologi adalah sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis.
Saya Aina Rahmariski Wildiana, NIM 2052100002. Saya akan menyampaikan materi tentang etika sebagai cabang filsafat. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik buruk. Etika disebut juga filsafat moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk. Susila, tidak susila dalam hubungan antar manusia. Etika dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Sedangkan moral dari kata mores yang berarti cara hidup atau adat. Ada perbedaan antara etika dan moral. Moral lebih tertuju pada suatu tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai. Bisa juga berarti sistem ajaran tentang nilai baik buruk. Sedangkan etika adalah pengkajian secara mendalam tentang sistem nilai yang ada. Jadi, etika sebagai suatu ilmu adalah cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai moral yang berlaku. Moral itu adalah ajaran sistem nilai baik buruk yang diterima sebagaimana adanya. Tetapi etika adalah kajian tentang nilai moral yang bersifat kritis dan rasional. Dalam perspektif ilmu, istilah ajaran moral Jawa berbeda dengan etika Jawa dalam hal cakupan pembahasannya. Secara umum, etika diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, etika deskriptif, yang menekan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku. Membicarakan masalah baik buruk tindakan manusia dalam hidup bersama. Yang kedua, etika normatif, suatu kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu fakta. Tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran itu. Cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai suatu keharusan. Etika normatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu etika umum yang membicarakan tentang kebaikan secara umum, dan etika khusus yang membicarakan pertimbangan baik buruk dalam bidang tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian etika sering disamakan dengan moral, bahkan lebih jauh direduksi sekedar etiket. Moral berkaitan dengan penilaian baik buruk mengenai hal-hal yang mendasar yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan, sedangkan etika atau etiket berkaitan dengan sikap dalam pergaulan, sopan santun, tolak ukur penilaiannya adalah pantas tidak pantas. Ciri-ciri ideologi liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Ciri-ciri ideologi liberalisme. Yang pertama, berhak mendapat perlakuan yang sama. Yang kedua, setiap individu memiliki kesempatan sama. Yang ketiga, negara hanya adat. Yang keempat, ada hukum dan hukum ditetapkan. Yang kelima, tidak menerima ajaran dogmatisme. Yang keenam, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Ciri-ciri ideologi komunisme. 1. Mengajarkan teori kelas sosial yang mana dengan teori ini maka tidak ada kesenjangan antara kaum proletariat dengan pemilik tanah. Yang kedua, kurang menghargai kepemilikan yang dimiliki oleh individu. Karena ideologi ini melakukan penghapusan properti pribadi, mengajarkan teori tentang pertentangan kelas dalam masyarakat. Yang ketiga, doktrin komunis selalu mengajak semua lapisan masyarakat untuk selalu berevolusi. Yang keempat, semua lapisan masyarakat sama baik kaum borjuis ataupun proletar karena tidak ada kepemilikan kolektif atas sarana produksi. Yang kelima, negara dan segala hukum yang diberlakukan bisa lenyap. Yang keenam, sistem ekonomi komunis adalah penghapusan kepemilikan swasta atas alat-alat produksi.
Yang ketujuh, berdasarkan teori, setiap individu dibayar kompensasi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga menghilangkan kesenjangan pendapatan yang tidak adil. Ciri-ciri ideologi Pancasila. Yang pertama, berasal dari falsafah masyarakat. Yang kedua, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, demokratis. Yang keempat, berdasarkan hukum. Yang kelima, kreatif dan dinamis. Yang keenam, berdasarkan pengalaman sejarah bangsa. Yang ketujuh, terbentuk dari pikiran rakyat. Yang kedelapan, isinya tidak operasional. Yang kesembilan, menginspirasi rakyat. Dan yang kesepuluh, menghargai keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Amanatul Isma, nomor induk mahasiswa 205210017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai sistem etika. Kedudukan Pancasila menjadi sistem etika lantaran Pancasila menjadi arahan atau sebagai prinsip utama bagi warga negara untuk beraktivitas serasi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila ini sangat diharapkan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena tuntunan nilai-nilai moral yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika dilihat masyarakat Indonesia diharapkan melakukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral pada kebiasaan sehari-hari agar tidak terjebak kepada pandangan yang bersifat mitos. Selanjutnya, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Nomor 1, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau disebut juga dengan sumber tertib hukum di Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum. Nomor 2 yaitu Pancasila meliputi suasana kebatinan. Nomor 3, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Nomor 4, Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara atau termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Perkenalkan, nama saya Iin Rahmanin Tias, nomor induk mahasiswa 205210030. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem etika. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila mempunyai kedudukan dan peran utama sebagai dasar filsafat negara. Dengan kedudukannya seperti Pancasila mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang, serta menjadi rujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memberikan suatu arahan dan kriteria yang jelas mengenai layak atau tidaknya suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan. Selanjutnya, nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Menurut jenjangnya sebagai berikut. Nomor 1, nilai religius. Nomor 2, nilai spiritual. Nomor 3, nilai vitalitas. Nomor 4, nilai moral. Dan yang terakhir, nilai material. B. Pancasila sebagai ideologi nasional.
Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Lantas, apa arti sebenarnya dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan semoga dengan presentasi yang kami bawakan dapat membawa manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.